Kawasaki Ninja bisa dibilang adalah pembunuh di jalan raya dan cukup berani untuk menciptakan budaya dan penggemarnya sendiri. Nama Ninja sendiri juga menggambarkan keluarga motorsport Kawasaki yang muncul pada tahun 1984 dengan motor GPZ 900R. Dan sejak saat itu, performa Ninja telah menjadi legendaris, dan berbagai model telah membawa nama Ninja ke jalan raya di mana-mana. Sejarah motorsport Ninja penuh dengan perkembangan teknologi inovatif dan tekad Kawasaki yang jelas untuk menciptakan sepeda motor terbaik. Dan ini udah dimulai sejak tahun 1984 ketika Ninja dirilis. Motor dengan jajaran nama ini telah mengguncang dunia dengan nama yang sama dikenalnya dengan warna hijau limau Kawasaki yang terkenal. Uniknya nih, walaupun Kawasaki terkenal dengan warna hijaunya, tapi dulunya nih banyak yang bilang kalau warna hijau yang digunakan Kawasaki adalah warna kutukan. Kenapa bisa begitu? Ya ini karena Kawasaki dulunya selalu mengalami nasib sial di kompetisi balap ketika menggunakan motor berwarna hijau. Dan mitos ini udah ditangkis sama Kawasaki, yang mana Kawasaki sudah berhasil beberapa kali menjadi juara dengan motor yang berwarna hijau. Dan di video kali ini kita akan membahas seluruh generasi motor Ninja Sport Bike. Seperti yang saya sebutkan tadi, Kawasaki mengeluarkan motor dengan nama Ninja pertama kali pada tahun 1984 dengan motor Ninja GPZ 900R. Motor ini adalah motor yang menggunakan mesin 4 silinder 16 katup berpendingin cairan pertama dari Kawasaki Motorcycle dengan camshaft ganda di atas head dan 16 katup yang dikemas dalam sasis yang ringkas dan ringan. Dan pada tahun 1984, ketika penjualan pertama kali dimulai, Ninja menjadi perbincangan saat itu. Dan juga banyak majalah menjuluki Ninja sebagai Motor of the Year pada tahun itu. Kemudian juga, motor ini berhasil mengambil posisi teratas sebagai motor tercepat di dunia saat memecahkan rekor kecepatan dengan kecepatan tertinggi di 250 km per jam. Motor ini memiliki beberapa faktor yang bisa membuatnya populer. Salah satunya adalah full fairingnya yang unik dan diamond frame-nya. Kemudian, pada tahun 1985, dunia menyaksikan kelahiran kelas 600cc dari Kawasaki dengan jajaran nama Ninja. Dan Ninja 600R muncul sebagai motor kelas menengah pertama yang menawarkan rangka bergaya parameter berdesain modern dan performa aerodinamis pada mesin dan sasisnya. Kegesitan motor ini dapat menyaingi motor-motor berkapasitas lebih besar, dan seringkali dianggap sebagai pencipta kelas supersport 600cc. Lalu pada tahun 1988, Kawasaki merilis Ninja ZX-10. Dan Ninja ZX-10 menjamin posisi Kawasaki sebagai sepeda motor tercepat di dunia pada tahun 1988. Yang mana motor ini bisa mendapatkan kecepatan tertingginya di 270 km per jam, yang berasal dari mesin 997cc yang dipadukan dengan rangka e-box aluminium yang ringan dan sangat kaku. Kemudian, 1 tahun setelahnya pada tahun 1989, Kawasaki merilis Kawasaki Ninja ZX-7, yang mana motor ini mengusung gaya pembalap karya ZX-R7. Ninja ZX-7 memiliki mesin berpendingin cairan, dual overhead camshaft 16 katup inline 4 silinder, dan rangka aluminium tabung ganda. Performanya pada saat itu menetapkan standar baru untuk kelas mesin 750cc. Jadi, bisa dibilang pada tahun-tahun itu, kalau Kawasaki Ninja sekalinya keluarin motor tersebut langsung menjadi titik tertentu yang harus dikalahkan oleh pesaing atau kompetitornya. Kemudian pada tahun 1990, ZX-11 memasuki pasar dengan rem air system pertama di dunia. Dan motor ini langsung memiliki julukan King of Speed atau Raja Kecepatan. Julukan ini dikasih sama penggemar, yang mana ini juga sekali menunjukkan bahwa Kawasaki sekali lagi telah menemukan cara untuk memaksimalkan tenaga. Dan Ninja ZX-11 adalah pendiri kategori flagship dari Kawasaki. Dan motor monster ini adalah motor pertama kali dari Kawasaki yang menampilkan speedometer yang bisa mencapai 320 km per jam. Kemudian pada tahun 93, ZX-11 mengalami banyak peningkatan teknologi dengan Kawasaki ZZ-R1100 yang menampilkan rangka parameter aluminium yang lebih ringan dan peningkatan pada dual rem air induction. Lalu pada tahun 94, Kawasaki merilis motor Ninja ZX-9R. Dan Kawasaki dengan motor ini menampilkan mesin yang bisa menangkap semua kualitas terbaik dari ZX-R750, tetapi dengan kapasitas yang lebih besar, rangka aluminium, dan twin intake rem air. Sama seperti pendahulunya, motor Kawasaki ZX-9R juga menetapkan standar dalam hal keseimbangan ukuran, pengendalian dan tenaga, serta membawa performa tinggi supersport ke tingkat yang lebih tinggi. Dari motor ini, sekali lagi, Kawasaki benar-benar menjadi pencetus penemuan terus. Lalu pada tahun 96, Ninja ZX-7R bersama dengan 7RR Limited Edition dikembangkan lebih lanjut oleh Kawasaki untuk balapan dalam hal performa dan reputasi. Dan di sepeda motor ini, Kawasaki menampilkan mesin dengan langkah yang lebih pendek dan rangka parameter aluminium yang didesain ulang.
Walaupun Kawasaki dengan jajaran ninjanya sering mendesain ulang tampilannya, tapi tidak pernah yang namanya tampilannya cukup ramping. Rata-rata semuanya agak besar tampilannya. Dan baru pada tahun 98, Kawasaki mendesain motornya lebih ramping. Dan ini diterapkan di motor jajaran Ninja ZX-9R yang menjadi lebih ringan, lebih kecil dan lebih bertenaga. Motor yang lebih ramping ini menampilkan mesin yang ringkas dengan throttle responsive ignition control Kawasaki yang juga dikenal sebagai KTRIC. Sampai titik ini, Kawasaki dengan jajaran ninjanya benar-benar udah cukup terkenal di dunia. Bahkan nama Ninja sendiri sampai digunakan ke jajaran motor dua taknya yang berkapasitas mesin 150 cc. Dan selang 2 tahun atas perubahan yang cukup signifikan di ZX-9R, akhirnya pada tahun 2000 Kawasaki meluncurkan Kawasaki Ninja ZX-12R. Yang mana motor ini juga langsung menjadi model unggulan dari seri Ninja Super Sport dan menampilkan rangka monokok aluminium pertama yang diproduksi secara massal dan sasis yang dibuat secara aerodinamis. Motor ini juga menggunakan teknologi canggih pada mesin liquid cool, dual overhead camshaft, 16 katup inline 4 silinder. Dan Ninja ZX-12R langsung mendapatkan julukan penerus King of Speed sebelumnya, yaitu ZX-11. Kemudian, 3 tahun berselang, di tahun ini bisa dibilang ini adalah tahun kelahiran kembali kelas super sport kelas menengah pada tahun 2003. Dan sepeda motor ini dirancang untuk menjadi sepeda motor sirkuit tercepat di kelasnya dengan ZX-6RR yang dibuat untuk balapan. Sedangkan ZX-6R untuk berkendara di jalan raya. Motor ini adalah jajaran motor kelas menengah paling fenomenal dari Kawasaki sih. Kemudian pada tahun 2004 ini adalah tahun bersejarah lainnya buat keluarga Ninja. Karena di tahun ini adalah ulang tahun ke-20 buat keluarga Ninja. Dan di tahun ini Kawasaki merevolusi kakeknya Ninja, yaitu GPZ 900 menjadi ZX-10R. Bisa dibilang Kawasaki menghidupkan kembali legenda melalui motor ini. Meluncurkan motor ini ditandai sebagai model super sport kelas liter baru Kawasaki. Dan ZX-10R memiliki rasio power to weight yang luar biasa dengan semua tenaga mesin super sport 1000 cc dengan dimensi 600 cc. ZX-10R juga berhasil memenangkan gelar Masterbike 2 tahun berturut-turut dan memenangkan banyak kompetisi balap super sport di seluruh dunia. Tapi Kawasaki kayaknya nggak bakal ada titik puas di hidupnya, karena 2 tahun berselang, Kawasaki meluncurkan motor baru, yaitu Ninja ZX-14 yang hadir pada tahun 2006 sebagai motor dengan mesin paling bertenaga dari Kawasaki. Motor ini menggunakan bodi yang dibentuk dan sasis aluminium monokok aerodinamis yang dirancang untuk memberikan yang terbaik dalam berkendara super sport. Dan pada tahun yang sama juga, Ninja 650R dan ZX-10R disempurnakan untuk meningkatkan performanya di lintasan balap. Motor ini tidak kehilangan tenaga maksimumnya, namun menampilkan penyesuaian pada performa menikung dan paket aerodinamika yang baru. Kemudian pada tahun 2007, Ninja ZX-6R menggantikan kelas 600cc motor sebelumnya dengan mesin yang benar-benar baru untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Motor ini sangat ringkas dengan mesin yang bertenaga, pemusatan massa, dan sasis yang responsif terhadap pengendara. Motor yang didesain ulang ini memiliki semua manfaat dari mesin berkapasitas kecil yang ringan dengan semua kualitas mesin berkapasitas lebih besar. Lalu di tahun 2008, Ninja ZX-10R mendapatkan mesin baru yang menampilkan lebih banyak horsepower pada putaran tinggi tanpa kehilangan torsi pada putaran rendah dan menengah. Motor ini juga memiliki teknologi yang dikembangkan untuk balapan yang juga meningkatkan rangka dan ergonominya. Pada tahun yang sama juga, Ninja 250R dirancang untuk pengendara dari semua tingkatan. Motor ini memiliki sasis yang ringkas dan mudah dikendarai. Kemudian setahun setelahnya, Kawasaki membangun kembali Ninja ZX-6R tahun 2007, namun dengan performa yang lebih berfokus pada lintasan. Bobotnya dikurangi dan sasisnya disetel dengan baik untuk menjadikannya mesin dengan pengendalian yang lebih ringan. Dan di motor ini, mesinnya dapat memberikan putaran menengah yang jauh lebih kuat dengan kontrol throttle yang presisi dan terasa di semua RPM. Lalu pada tahun 2011, Kawasaki telah menyempurnakan Kawasaki ZX-10R secara penuh, dan performa yang telah disempurnakan dirancang untuk mendominasi balapan superbike. Dan setahun kemudian, Ninja ZX-14R mengalami sejumlah peningkatan dan menjadi motor dengan mesin yang bertenaga, namun tetap mudah dikendalikan, baik untuk berkendara sport maupun jelajah kecepatan tinggi. Kapasitas mesin di motor ini juga ditingkatkan menjadi 1441 cc, dan 14R menjadi model dengan kapasitas mesin tertinggi dalam seri ini. Lalu pada tahun 2013, sejarah kembali terbentuk nih, karena di tahun ini, Ninja ZX-6R baru meningkatkan mesinnya menjadi 636 cc untuk torsi yang lebih besar. Jadi di tahun ini, lahirlah motor legendaris dari Kawasaki di kelas tanggung, yaitu Kawasaki Ninja ZX-636. Selain tahun 2013, pada tahun 2015 Kawasaki dengan jajaran ninjanya benar-benar berubah pasar dunia. Karena di tahun ini Kawasaki merilis motor monsternya, yaitu Kawasaki Ninja H2R.
Ninja H2R dirilis sebagai produk tertutup dari teknologi gabungan Kawasaki Group dan dirancang untuk menjadi mesin model sport terbaik. H2R dilengkapi dengan mesin 998cc inline 4 silinder dengan supercharger yang bisa menghasilkan lebih dari 300 PS. Dan motor ini memiliki akselerasi yang kuat, sehingga kestabilannya dirancang dengan cermat untuk menahan rentang kecepatan ultra tinggi. Lalu setahun kemudian, Ninja ZX-10R dirilis pada tahun 2016, dan motor ini diciptakan untuk menjadi motor yang paling dekat dengan mesin juara superbike dunia. Dan motor ini juga telah dicoba dan diuji oleh tim balap Kawasaki dan dirancang untuk memiliki potensi kemenangan yang lebih tinggi. Yang mana motor ini memiliki mesin crankshaft 998cc inline 4 silinder yang juga memiliki momen inersia yang lebih ringan dan bersama dengan geometri rangka yang lebih baik. ZX-10R 2016 dapat menangani akselerasi yang lebih kuat saat keluar dari tikungan, peningkatan performa, dan pengendalian yang lebih tajam. Benar-benar udah sempurna banget sih ini motor. Dan kayaknya sampai situ aja deh kita bahasnya. Karena Kawasaki terus meningkatkan basis solid mereka dari lini Ninja ini. Dan juga pengembangan Kawasaki selalu dimulai di lintasan balap. Jadi bisa dipastikan, teknologi Kawasaki akan terus berkembang selama Kawasaki masih berada di lintasan balap. Itulah jajaran motor superhero dari Kawasaki. Kalau favorit kalian yang mana nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.